فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah atas izin Allah, atas segala karunia dan nikmatnya yang senantiasa dilimpahkan pada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul kembali bersilaturahim di sore ini menjelang berbuka puasa untuk hari yang ke-16. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita, teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjaga dan menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Bulan Ramadan merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di dalam Al-Quran memuji bulan ini. Ya, Allah secara khusus memuji bulan Ramadan. Kalau Allah memuji, berarti di dalam bulan ini atau di dalam bulan Ramadan ini ya ada keutamaannya, ada fadilahnya atau fadilahnya. Namun yang menarik yang harus atau yang perlu kita cermati, kenapa bulan Ramadan ini menjadi satu bulan yang dipuji oleh Allah, menjadi satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal waktu masa itu adalah ciptaan Allah, ya, layaknya ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Ya. Nah, pada ciptaan Allah, kalau Allah menghendaki kemuliaan padanya itu gampang. Ya, seperti ya bulan Ramadan ini adalah bagian dari 12 bulan dalam setahun. Tapi Allah memilih bulan Ramadan dan Allah muliakan bulan ini. Dan sebab kemuliaan bulan Ramadan ini, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, karena Allah turunkan di dalamnya itu Al-Quran. Ya, itu banyak ayatnya. Yang tadi di dalam surat Al-Baqarah itu ayat yang keberapa? 185. 80 berapa? 85. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang fihi di dalam atau padanya itu unzila, itu diturunkan apa? Al-Quran. Jadi Quran itu diturunkan oleh siapa? Allah melalui malaikat Jibril. Di bawah itu lalu disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Quran turun dari Baitul Izzah, dari tempat aslinya itu ke langit dunia.
itu 30 juz sekaligus. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu terjadinya di malam Lailatul Qadar. Turun 30 juz sekaligus itu dari apa? Baitul Izzah ke langit dunia. 30 juz sekaligus. Nah, dari langit dunia kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menyampaikannya kepada umat manusia, itu diturunkannya secara beransur-ansur. Ya, sebagian ulama meyakininya diturunkannya dari langit dunia kepada Rasulullah secara beransur-ansur itu dimulainya di tanggal 17 Ramadan. Itu berdasarkan apa? Hajah, berdasarkan kebutuhan, keperluan. Jadi Nabi turunkan Allah turunkan Al-Quran itu diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara beransur-ansur. Ya, linutsabbita bihi fu'ada. Allah mengatakan supaya kami kuatkan, kokohkan hatimu. Karena Nabi akan terus mengalami apa? Menghadapi berbagai macam persoalan, pertanyaan dari manusia, dari masyarakat, dari orang. Ya, maka Allah turunkan kasih ayatnya, lalu Nabi kemudian bacakan kepada yang bertanya. Allah Nabi sampaikan kepada umat manusia. Atau kalau pada saat itu khususnya lagi kepada sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran itu diturunkannya di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Lihat, perhatikan baik-baik. Lihat ya, segala sesuatu yang seluruh makhluk ciptaan Allah, kalau ya sudah ada di dalamnya, nempel pada sesuatu yang menjadi makhluk ciptaan Allahnya, ada Qurannya, maka segala sesuatu itu akan menjadi apa? Menjadi mulia. Kalau tadi apa? Bulan ya, bulan Ramadan itu ya kasairi syuhur, sama seperti bulan-bulan yang lain sebenarnya. Tapi menjadi istimewa, menjadi mulia, menjadi lebih karena Allah turunkan di dalamnya itu Al-Quran. Masya Allah. Itu waktu. Ya, contoh sederhana nih. Ya, kalau kita ambil satu atau Quran itu, ya, kita kalau bawa Quran itu kan harus kita junjung tinggi. Itu Quran tidak boleh ditaruh sembarangan. Padahal asal muasalnya, ya, nah, itu Quran itu kan tadinya adalah kertas kosong, ya, yang dicetak, yang dibuat di pabrik-pabrik kertas. Ya, bahkan yang bikin kertas itu bisa jadi orang yang nggak ngerti agama, yang penting mereka produksi kertas. Ya, nggak paham itu kertas nanti bakal dipakai buat apa. Tapi setelah kertas itu jadi, lalu dibeli oleh umat Islam, khususnya dibeli oleh apa? Percetakan Al-Quran. Lalu percetakan Al-Quran itu mencetak Al-Quran. Terbentuklah apa? Quran yang tadinya kertas biasa, setelah di atas kertas-kertas tadi itu dicetak ayat-ayat Allah, ditulis ayat-ayat Allah, menjadi apa? Kertas yang tadinya biasa naik derajatnya menjadi mulia. Umat Islam tuh nggak ada itu yang berani itu dudukin, ayo kertas dudukin, taruh di bawah, diinjakin atau dilempar sembarangan, nggak ada yang berani. Kenapa kertas-kertas tadi itu yang nggak ada? Yang mungkin kalau kita beli
satu lembar itu berapa rupiah gitu. Tapi setelah dia dicetak di atasnya ayat Allah, di dalamnya itu sudah ada ayat Allah, dia menjadi mulia. Ya, kita bawahnya juga harus hati-hati. Kita meletakkannya pun juga harus hati-hati, tidak sembarangan. Bahkan akan lahir banyak hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan Al-Quran mushaf tuh. Yang berhalangan, nggak boleh nyentuh. Ya, la yamassul mushaf illa tahir. Sebagian ulama ya menjelaskan tentang hadis seperti ini bahwa orang yang tidak suci itu tidak boleh menyentuh mushaf. Padahal kalau tadinya nggak ada ayat Al-Qur'annya, boleh nggak disentuh? Boleh. Tapi setelah di dalamnya dituangkan ayat Allah, ditulis di dalamnya, dicetak di dalamnya, muncul itu hukum-hukum fikihnya. Ya. Nggak boleh disentuh, nggak boleh begini bagi yang sedang berhalangan, yang bahkan sampai ada yang berpendapat saat tidak punya wudu pun tidak boleh dipegang. Berarti begitu mulianya itu kertas tadi itu ya, setelah di dalamnya dituangkan, diisi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu benda ya, itu bagian dari makhluk ciptaan Allah, tapi yang tidak bernyawa ya. Nah, kalau makhluk seperti kertas saja atau mungkin yang lain-lainnya, ketika dituangkan di atasnya ayat Allah yang menjadi mulia, nah bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan orang? Ya, bagaimana dengan manusia kalau di dalam jiwanya itu sudah diukir dengan ayat-ayat Allah, disimpan itu. Ya, di dalam diri manusia itu disimpan itu ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tersimpan di dalamnya itu ayat-ayat Allah. Mestinya orang-orang itu menjadi mulia karena ayat-ayat Allah. Maka insya Allah ya, kalau seseorang itu hidup senantiasa wa'a bil Quran ya, dia senantiasa sadar dan berinteraksi terus dengan Al-Quran, dia mau hafal, dia mau mempelajari apa yang ada di dalamnya, maka insya Allah dia akan menjadi manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nih dengar ya, kalau Allah ya akan memuliakan sesuatu, ya Allah memuliakan sesuatu yang di situ ada Al-Qur'annya, yang di situ ada peristiwa terjadinya Al-Qur'an. Nah, maka manusia ya, kita yang Allah berikan Al-Qur'an, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk menghafal Al-Qur'an itu, maka kita harus senantiasa menjaganya dengan baik. Jangan sampai ya kemuliaan ya, nilai yang Allah berikan kepada kita itu kemudian kita rusaki, kita kotori. Misalnya dengan ya teriak yang gak ada artinya, buat apa? Nah, itu harus dijaga ya. Karena ciri ya, ciri orang yang mulia, orang yang baik itu. Nah, itu ucapannya harus dijaga, suaranya juga dijaga, sikapnya itu dijaga. Ya, jangan sampai kemudian bersuara, berteriak-teriak, tapi yang nggak ada maknanya, yang nggak ada artinya. Ya, itu harus dijaga. Ya,
Ini wujud ya, bentuk kita menjaga ya, kalau sesuatu yang sudah ada di dalamnya itu ayat-ayat Allah itu harus dijaga. Kita lihat contoh ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan orang yang banyak hafalan ayat-ayat Al-Quran ya. Pada saat perang Uhud kaum muslimin mengalami apa? Kekalahan. Banyak kaum muslimin dan beberapa sahabat-sahabat utama itu gugur pada perang Uhud ya. Nah, saat mau dimakamkan ada beberapa syahid itu mau dikumpulkan atau dikuburkan secara massal ya. Jadi ada 2, 3 atau dan seterusnya itu mau dikuburkan itu secara massal. Nah, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat akan memasukkan jenazah ini atau para syuhada ini ya, dari kaum muslimin yang gugur pada saat perang Uhud itu, sebelum dimasukkan Rasulullah bertanya, ayyuhum aktsar akhzan lil Quran, siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jadi ditanya oleh ulama ya. Nah, setelah ditunjuk oleh para sahabat, oh yang ini ya Rasulullah, ini yang paling banyak. Kalau begitu kata Nabi, dahulukan dia adanya di depan ya. Maka Imam An-Nawawi itu ya dengan atau berdalil dengan hadis ini yang mengatakan bahwa untuk menjadi imam itu kalau ada di antara yang kaum muslimin di satu ya masjid ataupun satu tempat gitu ya, untuk diangkat menjadi imam itu yang diutamakan adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kenapa? Ya karena Nabi ya mengutamakan itu ya, sudah meninggal saja tetap didahulukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diletakkan paling depan dari kalangan para syuhada yang gugur pada perang Uhud. Nah, ini artinya salah satu bentuk ataupun cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan seseorang yang di dalam jiwanya itu, di dalam dirinya itu ada hafalan Al-Qur'an. Subhanallah. Nah, jadi kamu harus jaga sikap, jaga ya. Nah, kalau kamu menunjukkan suatu sikap yang tidak mencerminkan sebagai ahlul Quran, maka orang tidak akan memuliakan kamu, orang tidak akan menghargai kamu ya, karena orang tidak melihat pengakuannya saja, oh saya hafal sekian, tapi pada saat dilihat dalam kesehariannya ya nggak sesuai dengan Al-Quran yang dihafal, maka orang akan tidak akan dimuliakan oleh siapapun. Nah, oleh karena itu harus dijaga ya sikapnya, perbuatannya, tutur katanya, ya semua itu harus dijaga dalam keseharian kita ya. Dijaga gaya tenang ya. Kalau teriak itu untuk apa? Kalau ngaji boleh, azan tuh kalau mau teriak ya memang disuruh harus kencang teriak azannya ya. Tapi kalau teriak nggak ada maknanya, nah itu hindarkan ya, tidak perlu. Baik, saya kira itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى كل صحابه رسول الله اجمعين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا